Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inten Kusumawati, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Ini adalah ujian tengah semester 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 2 aksi nyata. 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas ialah merasa senang dan bersemangat. Hal ini dikarenakan saya memperoleh pengetahuan baru dalam melaksanakan praktek mengajar di SMP Negeri 6 Pekanbaru. Dalam praktek pembelajaran di kelas, saya merasa tertantang untuk menerapkan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara serta memberikan suasana baru bagi peserta didik, di mana saya sebagai pendidik berperan sebagai fasilitator yang dapat menuntun dan membimbing mereka dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka dapat merasakan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan pelaksanaan kurikulum saat ini. Disinilah saya dapat memahami setiap karakter dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, yang membuat pembelajaran menjadi lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan, baik dalam penyampaian teori maupun kegiatan lain di dalam kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Di sepanjang proses perubahan, ide yang muncul adalah saya dapat menjadi guru yang berpihak kepada peserta didik dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi serta menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan, tidak monoton dengan speaking atau games, sehingga peserta didik dapat tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian selama proses pembelajaran dapat mengaitkan dengan budaya-budaya daerah peserta didik. Hal ini agar mereka juga mengenali budaya sekitarnya serta terkait perkembangan zaman mereka. Hal tersebut direalisasikan dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik berupa video pembelajaran, animasi, dan lain sebagainya. Selain itu, pemberian media yang menarik juga dapat dilakukan ketika proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan secara berdiskusi dengan anggota kelompoknya sesuai dengan materi yang diberikan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Selama mengikuti kegiatan, pembelajaran dan pengalaman yang saya dapat saat melaksanakan PPL di SMP Negeri 6 Pekanbaru ialah mengamati secara langsung karakter peserta didik yang beragam, dapat berkomunikasi dengan mereka untuk meningkatkan rasa saling percaya. Selanjutnya, selama melaksanakan kegiatan asistensi mengajar, saya bersama teman sejawat melakukan simulasi pengajaran agar dapat mengatasi kendala saat mengajar di dalam kelas. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak ilmu dari guru pamong terkait rancangan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta bagaimana penguasaan kelas yang baik, cara menyampaikan materi yang baik, mengakomodir, serta menjawab berbagai pertanyaan peserta didik. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi Anda. Yang pertama yaitu perencanaan, dimulai dari proses menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar, asesmen, media pembelajaran, dan LKPD yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam proses perencanaan perancangan perangkat ajar ini dibimbing oleh guru pamong. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan, guru membuka pembelajaran dan menjelaskan alur, tujuan, serta motivasi terkait manfaat mempelajari materi pada pertemuan tersebut, di mana guru memberikan tugas dan menjelaskan petunjuk pengerjaan kepada peserta didik. Guru juga mengarahkan kepada peserta didik duduk berkelompok dan berdiskusi terkait permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, guru menuntun dan memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah selesai berdiskusi dengan anggota kelompoknya, kelompok secara acak dipilih untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain menanggapi jika terdapat perbedaan jawaban. Guru memberikan penguatan kepada setiap peserta didik serta mengkonfirmasi jawaban yang disampaikan oleh peserta didik. Setelah melakukan presentasi, guru mengajak peserta didik untuk dapat menyimpulkan materi dari kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kemudian pada tahap refleksi, setelah melakukan penerapan dengan melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik dan refleksi diri bersama guru pamong serta teman sejawat mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Yaitu testimoni dari rekan guru dan peserta didik yang terlibat dalam proses perubahan yang dilakukan. Untuk guru pamong, pendapat dan masukan dari guru pamong terkait proses pembelajaran adalah proses pembelajaran telah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dalam pengajaran juga sudah cukup baik. Masukan terkait pengelolaan kelas lebih dioptimalkan lagi agar pembelajaran menjadi efektif. Kemudian, dari peserta didik merasa senang dalam proses pembelajaran dikarenakan proses pembelajaran diselingi dengan ice breaking atau game sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan mengantuk. Mereka juga dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan dengan cukup baik.